saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Air Bening, Bapak Yahmin, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Air Bening, serta tamu undangan dari SMP PGRI. Juga rekan saya Ibu Suherlin yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara, yang dalam hal ini kami mendapat tugas untuk menyampaikan aksi nyata kami berupa budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Sebelumnya saya minta maaf, kita masih sama-sama belajar, jadi saya minta maaf bukannya saya menggurui Bapak dan Ibu guru sekalian, terutama guru-guru yang senior. Tapi di sini kita sama-sama berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Selalu berpedoman kepada filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini selalu menekankan bahwa semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu hendaknya berpihak kepada murid. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Apakah makna budaya positif? Serta apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sedikit menyinggung bahwa setiap pagi kita sudah melaksanakan ketika datang ke sekolah, anak-anak bertemu dengan gurunya itu saling sapa, kemudian bersalaman, kemudian melakukan kebersihan, memungut sampah. Nah, itu juga sudah merupakan penerapan budaya positif yang sudah berjalan di sekolahan kita selama beberapa dekade. Dari awal saya menjadi guru itu sudah kita laksanakan. Mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, dalam hal ini tentu saja murid kita, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal ini yaitu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada perubahan paradigma tentang budaya positif ini. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa hal tentang peserta didik yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa apa yang kita ajarkan peserta didik kita itu bukan tabula rasa. Maksudnya adalah peserta didik kita itu bukan sesuatu selembar kertas putih, tetapi mereka itu sudah memiliki kemampuan, bakat-bakat unik mereka. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Selanjutnya dengan budi pekerti yang ditanamkan oleh orang tuanya dari lingkungan keluarga. Nah, tugas guru itu menuntut
tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru itu ibarat petani yang menyemai benih, kemudian memelihara dan merawatnya. Kemudian anak murid itu diibaratkan sebagai biji jagung. Nah, kita sebagai petani tidak bisa mengubah biji jagung menjadi biji padi ataupun menjadi biji tanaman yang lain. Biji jagung tetaplah biji jagung. Makanya kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petani. Petani yang menuntun tumbuhnya biji jagung itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, seorang anak itu mempunyai kodrat alam seperti bermain. Kemudian mereka sudah membawa bakat-bakat dan minatnya dari semenjak lahir. Nah, kodrat zaman sebagai guru kita harus mampu untuk membimbing dan menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan kalau sekarang dihubungkan dengan kemajuan teknologi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita hendaknya dapat memanfaatkan teknologi yang ada, dapat memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah, yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang bervariasi, yang sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga anak-anak akan lebih termotivasi dan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan juga harus berpihak kepada anak. Dalam arti bukan kita menuruti semua keinginan anak. Misalnya, Bu, ingin belajar seperti ini, Bu, seperti ini. Kita tetap berpedoman kepada kurikulum yang ada, berpedoman pada peraturan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya itu kita harus berpihak kepada anak, melihat apakah ketika pembelajaran ini dilaksanakan seperti ini itu sesuai enggak dengan karakteristik murid kita. Jangan kita memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru. Nah, dalam perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang positif di sini dalam artian lingkungan yang aman dan nyaman. Bukan hanya lingkungan yang bersih, yang indah, tetapi lebih terutama kepada lingkungan yang aman dan nyaman. Karena ketika lingkungan kita aman, mudah-mudahan siswa juga dapat belajar dengan nyaman, sehingga murid-murid akan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam kedisiplinan kita itu sebagai guru harus memiliki kontrol yang kuat dalam mewujudkan disiplin di sekolah. Guru itu harus mampu mengontrol, bukan dalam arti tanda kutip dengan sesuatu hal yang keras, tetapi kontrol di sini berupa kontrol diri dalam menghadapi murid-muridnya. Dalam hal ini ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol, atau kalau menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada beberapa hal yang selama ini kita anggap hal itu adalah hal yang sudah benar, hal yang baik,
dalam mengontrol disiplin untuk murid kita. Yang pertama, guru mengontrol murid itu merupakan ilusi. Murid itu tidak bisa kita kontrol. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi atau sesuatu hal yang hanya hayalan saja, tapi pada kenyataannya tidak. Karena membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter, bahkan mungkin akan membuat luka hati yang berkepanjangan, sehingga akan menurunkan rasa percaya diri pada murid-murid kita. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga merupakan ilusi atau sesuatu hal yang tidak nyata. Banyak, bahkan saya sendiri sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya sering memberikan penguatan positif kepada murid saya. Seperti ketika murid saya berhasil melakukan tugas atau mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan, waktu itu saya sering memberi mereka reward, kadang bintang, kadang permen. Nah, ternyata hal itu juga sebenarnya bukan teori kontrol yang positif. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ternyata merupakan ilusi, karena pada dasarnya anak-anak sudah terlahir dengan kodrat mereka masing-masing. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tidak dapat untuk memaksakan kehendak kita, karena murid itu, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa murid ibarat kertas kosong, anak itu ibarat kertas kosong, guru yang akan mengukir hal-hal indah di kertas tersebut. Nah, ternyata pendapat itu tidak selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, murid kita itu sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing, membawa bakat dan minatnya masing-masing. Perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu harapan, keinginan kita. Tapi pada kenyataannya, kita harus dapat berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kemudian selama ini kita beranggapan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa juga mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya itu sering kita lakukan pada murid-murid kita. Ketika kita sudah dalam menyelesaikan permasalahan mereka, sudah dibujuk, sudah dikasih pengertian, mereka tidak memahami juga, maka pemaksaan ujungnya kita. Kemudian dalam teori kontrol, seharusnya kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan dengan murid kita untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selama ini yang kita lakukan dalam stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Berarti selama ini kan kita dalam menyelesaikan masalah murid-murid kita itu kita guru harus menang, harus berhasil.
murid harus menurut. Nah, pada teori kontrol, model berpikirnya itu sama-sama menang. Berarti guru dan murid sama-sama mengambil pembelajaran, kemudian sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru tentu kita tahu apa makna dari disiplin. Bisa menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu, makna dari disiplin itu apa? Gak harus yang sesuai dengan yang ada di pengertian yang sesungguhnya, tetapi yang menurut Bapak dan Ibu guru saja. Silakan siapa yang mau berpendapat. Disiplin Bu Siti. Bu Siti Nur. Menurut saya. Iya. Google ya. Gak apa-apa. Lebih valid menurut diri sendiri. Karena definisi disiplin itu biasanya setiap orang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Nursiati. Saya guru atau mengajar di kelas 1. Ingin menjawab makna disiplin menurut saya. Menurut saya, disiplin itu adalah datang tepat waktu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih, pendapatnya luar biasa sekali. Disiplin itu datang tepat waktu. Ya, ada lagi Bu Yayu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunansi, guru dari SMP PGRI Power Bening. Di sini saya ingin menyampaikan makna dari disiplin. Kalau menurut pandangan saya sendiri, bahwa disiplin itu adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Terima kasih. Ya, luar biasa pendapat Bu Yayu, terima kasih. Tadi Bu Nur bilang disiplin itu datang tepat waktu, betul. Kemudian Bu Yayu bilang mentaati peraturan, pokoknya tanpa pamrih, harus menaati peraturan tanpa pamrih. Nah, pendapat ini dua-duanya benar. Berarti itu pengertian disiplin yang ada pada diri ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang coba kita lihat makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib dan keteraturan serta kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jika seseorang melanggar disiplin, maka konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Padahal itu sungguh hal yang berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Nah, selama ini saya juga, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya merasa apa yang selama ini saya terapkan itu ternyata merupakan ilusi sebenarnya, bukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Karena saya juga pernah melakukan memberikan hukuman kepada murid yang menurut kita melanggar disiplin. Nah, kalau menurut kegiatan pembelajaran yang telah saya pelajari di kegiatan guru penggerak, ternyata hal itu tidak diperbolehkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri
yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita itu bukanlah rasa takut. Sekolah punya peraturan begini, kalau saya melanggar berarti saya akan mendapat hukuman. Nah, yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, supaya mereka dapat disiplin dengan sendirinya, bukan dengan paksaan. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Dalam setiap hal tentu ada yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Nah, yang termasuk ke dalam motivasi eksternal itu ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang dapat terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan salah satu motivasi eksternal. Misalnya, jika saya tidak melakukannya, berarti nanti saya kena hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Saya pun pernah melakukannya. Jadi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, apa yang nanti bakal saya dapatkan kalau saya menuruti peraturan di kelas, misalnya menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau nggak dapat hadiah dari ibu guru, males akhirnya kan tidak ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika pemberian reward itu dihentikan, mereka akan menjadi malas. Mereka tidak mau lagi untuk melakukan hal-hal positif tersebut. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif di sini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi kalimatnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau diibaratkan ke anak murid kita, berarti saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya. Misalnya belajar dengan rajin, santun, mengerjakan tugas, tentu akan menjadi anak yang sukses suatu hari kelak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kurikulum Merdeka kita itu banyak diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam kelas kita. Nah, anak-anak itu biasanya kita akan mengajak mereka di awal tahun ajaran itu membuat peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya kalau di kelas Bapak Ibu ditentukan bersama atau Bapak Ibu sudah menentukan sendiri. Peraturan kelas ditentukan bersama. Ya, kemudian kalau keyakinan kelas, peraturan dengan keyakinan kelas sama apa enggak, Bu? Peraturan dan keyakinan kelas. Enggak sama ya? Beda kalimatnya dan beda juga isinya. Iya. Dari peraturan kelas itu akan dikerucutkan lagi, akan lebih melebar lagi menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas ini terwujud, maka akan ada lingkungan yang positif di dalam kelas kita. Kita nggak usah ambil yang jauh-jauh dalam satu sekolah, tetapi
di dalam kelas kita. Kemudian ketika lingkungan sudah positif, maka budaya positif itu tanpa sadar sudah tertanam di diri murid-murid kita. Dengan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi di sini antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu tidak sama. Nah, misalnya ada pertanyaan, contoh sehari-hari, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Tentu kita sudah tahu kan bahwa memang menurut peraturan undang-undang kita harus memakai helm. Kalau tidak memakai helm akan kena razia. Itu kalau menurut motivasi eksternal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kalau ini diterapkan, itu akan menjadi motivasi internal bahwa kebersihan itu sangat penting. Kebersihan dan kesehatan itu sangat penting. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, artinya secara keseluruhan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, tadi antara peraturan dan keyakinan kelas ini berbeda. Kalau peraturan itu biasanya hanya ditentukan oleh guru. Guru membuat sendiri, kemudian dicetak dan disampaikan ke murid-muridnya bahwa ini loh anak-anak peraturan kelas kita. Jadi kita harus mentaatinya. Kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bukan hanya pendapat dari guru. Guru hanya memfasilitasi. Jadi keinginan anak-anak itu di dalam kelasnya itu kelasnya ingin seperti apa. Kita hanya memfasilitasi dan membimbing mereka. Jangan sampai mereka keluar dari jalur, keluar untuk membuat keyakinan kelas yang tidak mampu mencerminkan lingkungan dan budaya yang positif. Dalam peraturan
dan keyakinan kelas. Ada, kalau peraturan itu biasanya tegas dan jika tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi berupa hukuman. Dalam keyakinan kelas ini yang diharapkan adalah nilai-nilai kebajikan yang tertanam kepada murid-murid kita. Dalam peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju yaitu siswa kelak akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam bahasa keyakinan kelas itu berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Tanamkan kepada anak bahwa ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati diri kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama saja dengan menghormati orang lain. Kemudian komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu sudah, kalau di sekolah kita sudah sering diterapkan, terutama murid-murid kelas 1. Kalau sebelum masuk baris dulu, masuknya antri atau giliran. Itu dapat menumbuhkan nilai kebajikan berupa menghormati orang lain serta kesabaran. Kemudian gunakan masker seperti pada saat ini banyak debu, itu akan menumbuhkan nilai keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu juga merupakan hal-hal nilai-nilai kebajikan yang dapat menumbuhkan keselamatan dan keamanan bagi murid dan anak-anak yang lain. Ini merupakan contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Jadi guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas, kemudian siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan kelas itu bukanlah pendapat dari guru, tetapi hasil dari musyawarah atau pemikiran anak-anak. Kemudian setelah semua anak menuliskan apa yang menjadi keyakinannya untuk kelasnya, guru dan siswa itu merangkum, karena bukan tidak mungkin ada beberapa pendapat tentu yang sama antara murid yang satu dengan yang lain. Kemudian pendapat-pendapat itu setelah dirangkum itu akan dijadikan keyakinan kelas. Nah, supaya anak-anak akan konsekuen mentaatinya, kita akan menandatanganinya bersama-sama, ditandatangani bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya ada paradigma dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberi penghargaan kepada murid, itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Jangka pendeknya murid akan merasa senang, tetapi ketika saat itu saja. Ketika penghargaan itu dihentikan atau ketika guru lain yang mengajar di kelasnya, maka murid tersebut tentu akan merasa tidak bersemangat karena caranya mengajar berbeda dengan gurunya.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Itu tadi bahwa ketika penghargaan itu dihentikan, maka akan dapat merusak hubungan. Karena di kelas kita tentu saja kadang itu ada guru lain juga yang masuk. Nah, saat kita sudah membiasakan kita memberi penghargaan kepada anak-anak murid kita, sementara guru yang masuk ke kelas kita itu tidak melakukan hal yang sama, otomatis murid-murid akan berpikir, ih nggak asik ibu itu. Seperti itu akan merusak hubungan antara murid dengan guru yang lain ataupun dengan kita juga. Nanti ada anak-anak yang tidak mendapat ini kan, ibu itu terus yang dikasih katanya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal Bapak Ibu. Ada tindakan guru yang mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi murid itu diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, menurut Pak Yongki hukuman. Ada pendapat lain? Hukuman atau konsekuensi? Gak apa-apa Bapak Ibu mengeluarkan pendapat. Gratis. Pak Yayan? Konsekuensi. Bu Yayu? Konsekuensi. Bu Mir? Konsekuensi. Oke, untuk yang pertama tadi Pak Yongki hukuman, terus Pak Yayan, Bu Yayu dan Bu Mirna konsekuensi. Yang kedua kunci dulu Bu Herlin, jangan diklik dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kompak ya Bapak Ibu. Hukuman, oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Yongki? Konsekuensi. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Seharian loh murid gitu disuruh nggak pakai sepatu. Kalau murid saya malah senang gitu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada pendapat lain? Bu Nunung, konsekuensi atau hukuman? Apa Bu? Konsekuensi, kata Bu Nunung, konsekuensi. Ada pendapat yang lain? Bu Eni? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke Bu Herlin, silakan diklik jawabannya yang benar apa. Slide selanjutnya.
Nah, yang pertama tadi anak mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman karena itu akan memberatkan anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman karena menyiksa fisik anak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga merupakan hukuman. Seharusnya tidak seperti itu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi karena ketika kita merusakkan milik seseorang, milik orang lain, maka kita bertanggung jawab untuk menggantinya. Kemudian murid disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang salah, maka berarti kita berkewajiban untuk membereskannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, itu juga merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kok konsekuensi, Bu? Karena ketika pelajaran PJOK itu di sana ada kegiatan untuk melatih siswa supaya berolah fisik atau berolahraga. Jadi termasuk ke konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi dia tidak mesti harus menyakitkan, tetapi harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya hukuman itu akan menyebabkan anak merasa sakit, entah itu sakit fisik ataupun sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dalam konsekuensi itu anak mungkin tetap akan merasa tidak nyaman, tetapi dalam waktu singkat, bukan merasa sakit fisik maupun sakit hati yang berkepanjangan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu akan membuat anak menjadi benci dengan kedisiplinan. Kalau dengan dikasih konsekuensi, maka anak itu akan lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman akan serupa dengan paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, lanjut, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Tidak dipungkiri, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Gak mungkin kita gak punya kebutuhan untuk bertahan hidup kan? Gak mungkin kita menginginkan kematian. Nah, survival atau kebutuhan ingin bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan cinta kasih sayang atau merasa diterima oleh orang lain.
Selanjutnya ada kebutuhan untuk menguasai. Kita manusia punya keinginan, kebutuhan akan itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Setiap manusia tidak bisa memungkiri adanya 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini salah satu contoh kasus. Ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apa kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri Agus itu? Mengapa Agus sampai melakukan hal itu? Agus anaknya Pak Yayan kelas 5. Silakan mengeluarkan pendapatnya Bapak Ibu. Pak Ira, tepuk maju. Bu Eni, silakan Bu. Berdiri nggak apa-apa Bu, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab yang tentang Bu Ani. Ini menurut pendapat saya mungkin si Agus ini kurang perhatian mungkin dari orang tuanya, karena mungkin ya dari segi tidak diperhatikan. Kalau di sekolahan membawa bekal, temannya otomatis si orang tuanya juga mempersiapkan bekal dari rumah, sehingga si Agus ini tidak meminta kepada temannya. Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya dan kurang kasih sayang. Karena anak ini juga harus diperhatikan, tidak hanya di sekolah, sehingga orang tua juga harus tahu apa yang akan terjadi di sekolah. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Luar biasa pendapatnya Bu. Bagus sekali. Jadi kalau menurut Bu Eni, anak ini, si Agus ini kurang kasih sayang orang tua dan kurang perhatian. Bapak Ibu yang lain ada pendapat mungkin menambahkan atau ada pendapat lain, silakan. Oh, Pak Rapi, monggo Pak, silakan Pak. Mungkin si anak ada 2 pilihan. Yang pertama tadi kemungkinan yang disampaikan oleh Ibu Ani, Bu Eni, ya, Bu Eni dan Bu Ani yang bersama. Jangan-jangan Bu Eni ini Bu Ani. Bahwasanya si anak tadi kurang perhatian, kurang diperhatikan orang tuanya si ibu, sehingga anak ini sebenarnya ingin diperhatikan ya seperti anak-anak yang lain, sehingga dia menjadi anak yang nakal, dia memberontak. Yang namanya anak-anak belum menemukan jati diri ya, dan juga belum bisa mengontrol emosi dan tingkah lakunya. Yang kedua kemungkinan juga si anak ini memang kekurangan di rumahnya ya, dari segi ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi kebutuhan akan kasih sayang dan bertahan hidup ya Pak Rafi. Mungkin itu juga merupakan karakteristik lingkungan masyarakat di sini juga. Terima kasih pendapatnya Ibu Eni dan Bapak Rafi, sangat luar biasa sekali. Kita lihat di sini sebenarnya apa sih kebutuhan dari si Agus ini kok sampai seperti ini. Jadi dalam penerapan disiplin positif itu
kita sebagai Ibu Ani itu sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Tadi Pak Rapi dengan Bu Eni juga sudah menyampaikan bahwa dilihat kalau dari alasannya seperti ini, mungkin kebutuhannya kasih sayang seperti itu. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Tetapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia dengan merampas atau usil dengan temannya tadi, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk ingin diterima, ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, maka preman kata Bu Naya. Benar. Maka kebutuhan Agus adalah kebutuhan penguasaan. Jadi ingin mendapat pengakuan atas kemampuannya, tapi kemampuan dalam hal yang negatif. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu kebebasan untuk menentukan pilihan. Seharusnya di rumah ibunya itu tidak membawakan bekal yang sama terus-menerus, tentu dia akan merasa bosan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi dalam setiap kasus yang kita hadapi, contohnya kasusnya si Agus ini tadi, sebagai seorang guru kita itu harus mampu menerapkan disiplin positif atau kegiatan pandangan yang positif untuk murid-murid kita. Jadi jangan langsung menghakimi, tetapi kita cari dulu alasannya mengapa seperti itu, supaya nanti kita akan dapat menemukan solusinya. Next. Ya. Nah, dalam menyikapi tingkah laku anak-anak kita, itu tidak jarang kita menemui kasus, bahkan mungkin kasus yang luar biasa sekali ya. Seperti kalau di kelas saya itu sering anak-anak berkelahi atau memukul temannya. Nah, kalau selama ini kita mungkin menyelesaikannya dengan cara yang tegas, dengan memberikan hukuman seperti itu. Nah, menurut penerapan disiplin positif, maka kita tidak diperkenankan lagi untuk melakukan hukuman, tetapi kita harus melakukan restitusi. Kalau di masyarakat biasanya mungkin yang terdengar di telinga Bapak Ibu, restitusi itu apa? Restitusi pajak, ya, pajak. Nah, di sini di sekolahan kita juga dapat menerapkan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Jadi
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menerima hukuman atas kesalahan. Next. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita akan memposisikan diri kita itu sebagai teman kepada murid kita dengan mengatakan bahwa setiap orang mungkin bisa melakukan hal yang kamu lakukan, tetapi itu merupakan kesalahan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter positif, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi, bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Next, Bu. Dalam melaksanakan restitusi ini ada model segitiga restitusi. Yang pertama, ada validasi tindakan yang salah. Sebagai seorang guru, kita bisa menanyakan kepada murid kita, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan melakukan tindakan itu? Misalnya ketika siswa melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian ada menstabilkan identitas. Nah, tadi kita bisa mengatakan kepada murid kita, setelah kita mengetahui alasan anak tersebut melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa memberikan masukan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Hanya saja kalau orang lain, dia mungkin akan menyadari kesalahannya dan meminta maaf, bukannya malah melakukan tindakan yang negatif. Selanjutnya ada menyatakan keyakinan. Nah, itulah pentingnya kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi oleh guru dan murid. Karena ketika anak-anak melakukan hal-hal yang negatif, itu kita dapat menanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Bahwa misalnya nggak boleh, harus saling menghargai. Berarti kan kalau berkelahi tidak saling menghargai. Kalau mengganggu temannya berarti keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar. Kemudian bisa juga dikatakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti kalau kamu seperti itu. Itu kalau menurut segitiga restitusi. Cuman sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia biasa, memang terkadang guru juga sulit untuk mengontrol diri sendiri. Saya sendiri juga tidak munafik, tidak mengingkarinya. Hanya saja sebaiknya kita berusaha untuk menyikapi segala tindakan negatif murid-murid kita itu dengan hal-hal yang positif. Next, Bu. Ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi
siswa itu tidak menerima hukuman di tempat, tetapi diajak sharing, dipanggil secara pribadi. Itu untuk menjaga kehormatan dan harga diri siswa tersebut, meskipun dia adalah anak yang sudah melakukan hal-hal yang negatif. Nah, demikian materi tentang budaya positif, yaitu penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru sekalian. Sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui Bapak dan Ibu guru, tetapi kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama berbagi pengalaman. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.